Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah headset monitor dari Infinium dengan tipe Altus Omni 2. Monitor ini sudah memiliki fitur full touchscreen. Jadi tombol hanya terdapat on off saja untuk semua fitur, untuk semua tombol itu sudah memiliki fitur touchscreen. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu dari kerusakan, yaitu NIBP. Nah, ini adalah modul NIBP-nya. Kenapa saya sudah membelikan? Karena sudah saya cek untuk beberapa pengecekan tentunya, dan saya sudah memastikan bahwa ini adalah kerusakan pada modulnya. Lalu seperti apa untuk langkah-langkah tersebut supaya mengetahui bahwa itu adalah dari modul atau mungkin hanya kerusakan biasa? Nah, nanti di sini ada sistem yang akan membaca dari monitor tersebut. Jadi di bawah ini nanti ada satu self check, yaitu adalah pengecekan dari sistem modul NIBP-nya. Nah, mungkin bisa dilihat, jadi ini adalah self check-nya. Di situ ada keterangan error. Nah, berarti di sini ada bagian error di bagian modul. Jadi modulnya ada dua, satu modul, satunya itu bagian mekanik, ada pump, ada valve-nya nanti di situ. Jadi sini udah dipastikan bahwa ini adalah kerusakan di bagian modul. Nah, ini modul yang kita baru beli, harganya cukup lumayan juga. Satu modul ini kurang lebih sekitar 10 jutaan, jadi kita harus berhati-hati. Kita juga harus jeli untuk pemeriksaannya bahwa ini benar-benar mengalami kerusakan. Tentunya video ini saya buat untuk pembelajaran bagaimana cara mengatasi, cara penggantian agar kita bisa. Nah, ini adalah pembongkaran. Jadi kita lepaskan baut yang ada di belakang menggunakan obeng plus kecil tapi panjang, karena kalau pendek udah pasti nggak bisa. Nah, kita lepaskan dulu untuk baut-baut tersebut. Setelah semua selesai, tinggal tarik aja, mudah untuk dilepas. Dan dalamnya seperti ini. Ini adalah dalaman headset monitor. Jadi di sini adalah modul NIBP, ini modul kontrolnya, ada modul kontrol SPO2 dan lain-lain, ECG juga ada di situ. Di sini komplit udah. Nah, ini adalah modul touchscreen-nya, di sini besar banget modul touchscreen-nya. Ini adalah konektor yang akan ke pasien, baik ada ECG, ada SPO2, NIBP dan lain-lain. Ini adalah interface dari LCD touchscreen perintah. Nah, ini adalah konektor-konektor lainnya. Jadi nanti ketika kita akan melepas, usahakan kita menggunakan obeng panjang. Kalau ada obeng yang fleksibel, jadi baut-baut ini kita lepas. Nah, ini adalah modul untuk power supply-nya atau PSU-nya di sini. Ini adalah konektor power cord-nya. Nah, di situ ada beberapa modul. Tentunya setelah kita penggantian modul, kita wajib melakukan kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah mentera ulang bahwa alat ini sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Badan Pengawas Alat Kesehatan. Nah, ini adalah konektor NIBP-nya. Di sini kita lepaskan semua. Baut-baut totalnya ada 4 baut, kita harus lepaskan. Setelah lepas, kemudian cabut aja untuk selangnya, mudah banget. Ini karena sudah lama nggak pernah dibongkar, alat ini sudah kurang lebih hampir 5 tahun. Nah, jadi mungkin agak keras untuk selangnya. Cabut, udah selesai. Nah, ini bagian ini yang rusak, bagian atas ini. Kalau kita bisa memperbaiki dengan teliti, mungkin bisa diperbaiki. Nah, itu ada 2 valve di situ, ada valve low dan fast. Kemudian di bawahnya ada motoran. Tentunya. Iya.
Ini adalah bagian-bagian dari modul NIBP. Tentunya sekali lagi kita wajib mengkalibrasi karena apa? Karena demi keselamatan pasien kita harus melakukan kalibrasi. Jadi kita jangan berani-berani membongkar alat ketika kita tidak memiliki alat kalibratornya. Itu sangat bahaya karena tidak bisa memastikan bahwa alat ini layak pakai atau tidak. Kalau sekedar hanya berfungsi, bisa berfungsi. Kalau sekedar alat ini jalan, ya jalan nanti. Tetapi kalau dari keakuratan kita nggak bisa menjamin. Nah, ini adalah seperti ini, mahal harganya. Jadi kita ya harus sangat berhati-hati karena satu ini adalah satu motor second mungkin yang masih lumayan baru lah untuk harganya. Jadi ya kita harus super hati-hati. Nah, setelah kita lepas, langsung kita pasang langsung aja untuk satu board utuh yang telah kita beli. Karena kalau pemasangan dari vendor juga ada biayanya, jadi kita bagaimanapun kita harus lebih berhemat karena biaya dari vendor kurang lebih sekitar 1 atau 2 jutaan. Jadi kita bisa hemat kalau kita pasang sendiri. Nah, ini udah tinggal colokin kabel, konektor, baut kita pasang, udah selesai. Nanti kita pasang untuk LCD-nya, baru kita coba apakah ini sudah berjalan atau belum. Kita hanya memastikan itu aja, tetapi nanti ketika kita untuk keakuratan kita harus lakukan kalibrasi dan tidak saya tayangkan pada video ini. Nah, ini adalah konektor untuk perintah dari touchscreen-nya, interface-nya di situ. Ini adalah grounding-nya, ini adalah kabel, ada internet, ethernet, ada dan lain-lain. Nah, kita akan mencoba apakah alat ini berfungsi atau tidak. Sekali lagi saya tegaskan di sini bukan untuk mengetahui alat ini akurat atau tidak. Karena yang melakukan keakuratan, tes keakuratan itu hanya satu alat, yaitu kalibrasi. Nah, di sini udah terdapat self check oke, benar. Berarti ketika self check oke, otomatis tidak ada keluhan satupun di bagian modul. Jadi kita aman untuk modul NIBP-nya. Tinggal nanti secara fungsi bagaimana kita harus tes dulu untuk fungsinya. Kita lakukan pemasangan konektor NIBP. Jadi di sini ada beberapa, contohnya ada ETCO2, ada SPO2, ada kabel ECG-nya, ada TEM-nya. Nah, ini kebetulan yang NIBP ada di atas. Kita akan coba pada tes langsung pada orang seperti apa, jalan atau tidak. Dan biasanya saya tensinya tinggi. Nah, ini kita udah mulai mencoba, pompanya sudah berjalan. Udah berjalan, terus dia udah mulai turun. Nanti kalau belum ketemu dia biasanya memompa lagi. Jadi ketika kita udah mengetahui, jadi udah paham dengan modulnya, kita sudah bisa memastikan bahwa ini modul atau dari mekanik, itu kita sudah bisa. Jadi untuk ada trik-triknya nanti mungkin di bagian video sendiri untuk analisis dari kerusakan. Nah, itu udah mulai detect tensi saya segitu 156 per 102 sistol diastolnya udah ketemu. Jadi yang bekerja ketika pencarian dalam sistol diastol itu adalah yang bekerja adalah
ada dua valve. Nah, yang bekerja ketika diasystole diastole, maka yang bekerja adalah yang low, valve low atau solenoid yang low. Ketika systole diastole udah ketemu, maka solenoid fast yang membuang sisa tekanan di dalam mindset itu akan dibuang itu melalui valve fast tersebut. Jadi untuk dua solenoid ini terbuka. Kita mencoba sekali lagi seperti apa untuk hasilnya. Yang jelas kita tidak bisa memastikan bahwa alat ini akurat atau tidak. Jadi video ini saya buat untuk pembelajaran siswa teknik elektromedik khususnya, karena yang menguasai dalam bidangnya. Nah, ini udah selesai, make sure ini ended, pengukuran udah selesai. Nah, itu udah bisa, tinggal kita lakukan kalibrasi mungkin pada lain waktu. Oke, sekian video dari saya. Ini adalah cara singkat bagaimana cara penggantian modul NIBP dari kerusakan sepele, kerusakan NIBP saja. Kita bisa penggantiannya sendiri tanpa mengeluarkan biaya jasa pemasangan. Jadi jasa pemasangan itu kalau di vendor kurang lebih 1-2 jutaan, kita bisa hemat uang itu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk channel ini.